Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adi Nur Endah, Muhammad Kalvan Gani, Muhammad Nazif Afrianto, Nomi Sabila Imani, Sultan Lestari, dan Syafiq Putra Perdana. Dalam video kali ini kami akan membahas materi, yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghimpun keseluruhan wilayah, suku bangsa, dan budaya dari Sabang hingga Merauke. Untuk menjaga keutuhan bangsa yang majemuk ini, maka dibutuhkan persatuan dan kesatuan yang kuat, seperti yang mana diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila. Usaha untuk mempertahankan NKRI ini perlu dilakukan setiap waktu, sebab potensi ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri pasti ada. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami tantangan-tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI agar senantiasa waspada. Lebih lanjut, kita memahami tentang tantangan. Apa itu tantangan? Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Dalam sebuah usaha menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja tantangannya? Tantangannya yaitu A. Tantangan internal, dan B. Tantangan eksternal. A. Tantangan internal. Tantangan internal adalah segala bentuk gangguan dari dalam negeri yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan NKRI. Gangguan-gangguan tersebut dapat menghambat pembangunan nasional dan mengancam keutuhan negara. Adapun contoh-contoh dari tantangan internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman bangsa. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, separatisme. Dan yang keempat, radikalisme. Kita masuk yang pertama, yaitu keanekaragaman bangsa. Tidak dapat dipungkiri, keberagaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber dari konflik. Misalnya perselisihan yang dilatar belakangi oleh ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Jika tidak ditangani dengan baik, maka keberagaman masyarakat akan menimbulkan perpecahan nasional. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial yang besar menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dinikmati secara merata. Hal ini dapat memecah masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu. Selain itu, kesenjangan juga dapat menciptakan kecemburuan sosial yang berpotensi menjadi sumber konflik. Yang ketiga, adanya separatisme. Separatisme merupakan ketidakmerataan ekonomi yang dapat mengakibatkan munculnya paham yang menginginkan pemisahan wilayah guna membentuk negara sendiri. Separatisme juga dapat berakar dari perbedaan cara pandang. Salah satu contoh separatisme di Indonesia adalah Papua Merdeka.
Yang keempat, radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang menolak tatanan seperti sosial dan paham politik yang ada dengan cara perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Radikalisme dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah faktor politik, ekonomi, psikologis, sosial, dan pendidikan. Selanjutnya B. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah segala bentuk gangguan dari luar negeri yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan NKRI. Adapun contoh-contoh dari tantangan eksternal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, intervensi asing. Yang pertama, masuk ke globalisasi. Apa sih globalisasi? Dengan adanya globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Beberapa kebudayaan tersebut ada yang bertentangan dengan budaya nasional atau kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, dengan adanya globalisasi, ekonomi bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membanjiri Indonesia yang membuat pengusaha lokal kalah bersaing. Yang kedua, intervensi asing. Intervensi asing ini bisa mewujud dalam banyak hal, termasuk konflik teritori atau wilayah. Salah satu contohnya adalah masalah Natuna, yaitu Laut Indonesia dan Cina. Ya, sudah selesai materi kali ini. Sekian yang dapat disampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.